Pesona si gadis desa, episode 217 dengan judul Atas Nama Cinta. Selamat mendengarkan. Di sebuah bandara, terlihat seorang pria yang tengah berdiri sambil terus menatap ke arah pintu keluar penumpang dari balik kacamata hitam yang dipakainya. Pria tersebut tak henti menghentak-hentakan kaki ke lantai. Sesekali juga terlihat mengembuskan nafasnya yang terdengar berat. Entah karena sedang gugup atau karena tak sabar menantikan kedatangan seseorang, yang jelas mata pria ini tak pernah teralihkan dari arah pintu keluar penumpang. Bisa tidak sih kakimu itu diam, Kak? Aku sudah hampir tuli gara-gara mendengar suaranya. Tegur Nania sambil menatap sengit ke arah Vedo, si pria berkacamata hitam. Kalau begitu jangan didengarkan, sahut Vedo acuh. Oh, jadi begitu ya, ucap Nania sambil menyeringai lebar. Kemarikan kakimu biar aku potong, supaya adil. Luyan dan Nita yang kala itu duduk di kursi roda hanya bisa menghela nafas panjang melihat pertengkaran Vedo dan Nania. Ini sudah hampir 4 tahun berlalu sejak Luri pergi ke London, tapi kedua anak ini masih saja bermusuhan sampai sekarang. Baik Vedo maupun Nania, keduanya sama-sama tak ada yang mau mengalah. Vedo dengan keyakinannya merasa tak pernah menyakiti Luri, sedang Nania, gadis galak yang kini sedang menunggu pengumuman kelulusan sekolah, tetap kekeh tak mengizinkan Vedo mendekati kakaknya lagi. Seorang mantan Casanova seperti Vedo tidak layak mendekati kakaknya yang seperti bidadari. Sedikit berlebihan memang, tapi itulah anggapan Nania terhadap permasalahan yang sebelumnya sempat muncul di tengah-tengah kedekatan Vedo dan kakaknya. Nania, jangan bersikap seperti itu pada Vedo. Tidak baik sayang, tegur Lucy sembari memeluk Raiden, putranya yang berusia hampir 4 tahun. Kak Lucy, kenapa sih kakak selalu saja membelanya? Yang menjadi saudara kakak kan Kak Luri. Harusnya kakak lebih membela dia ketimbang mantan Casanova itu, tanya Nania sambil melirik sinis ke arah Vedo saat menyebut kata Casanova. Karena sebentar lagi Vedo akan menjadi bagian dari keluarga kita, jawab Lucy. Dia lalu beralih menatap Vedo yang sama sekali tidak mempedulikan percakapannya dengan Nania. Pria Jepang ini hanya fokus melihat ke arah pintu keluar penumpang. Nania mendengus. Dia tak lagi berkata-kata setelah diberitahu kalau Vedo akan segera menjadi bagian dari keluarganya. Sebenarnya Nania itu tidak benar-benar membenci Vedo. Dia hanya takut pria ini akan kembali menyakiti hati sang kakak dengan masa lalunya yang buruk bersama para wanita. Nania tidak rela melihat kakaknya kembali bersedih seperti yang pernah terjadi 4 tahun lalu. Sementara itu di dalam bandara, Luri dan Galang masing-masing terlihat mendorong satu troli berisi koper milik mereka. Wajah keduanya nampak begitu semeringah karena mereka berhasil pulang dengan membawa kesuksesan yang sudah berada dalam genggaman. Bukannya sombong, Luri dan Galang hanya sedang menikmati kerja keras mereka setelah hampir 4 tahun menuntut ilmu di negeri orang. Jujur, tidak mudah untuk mereka sampai di titik ini mengingat cita-cita mereka yang memiliki banyak sekali ujian. Namun dengan tekad, doa, dan juga kegigihan, mereka akhirnya bisa melewati semua ujian itu dan sekarang mereka hanya tinggal menunggu ujian terakhir, yaitu peresmian gelar mereka sebagai dokter dengan lulusan terbaik di universitas mereka. Sungguh, ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa sekali, bukan? Dan mereka sangat amat menikmati setiap alur yang muncul di setiap harinya. Kau siap? Tanya Galang ketika dia dan Luri hendak keluar menemui keluarga yang datang menyambut. Kenapa rasanya gugup sekali ya, Lang? Padahal kan yang akan aku temui adalah keluargaku sendiri.
Tapi kenapa dadaku tidak berhenti berdebar? Jawab Luri sambil terus menarik dan membuang nafasnya. Telapak tangannya sangat dingin. Dia benar-benar nervous karena akan segera bertemu dengan keluarga yang sudah hampir 4 tahun berpisah dengannya. Bukan hanya keluarga, tapi juga calon suamimu. Aku yakin di luar pasti Vedo sudah menunggumu. Ledek Galang tanpa merasa cemburu sama sekali. Dia sudah sadar akan obsesinya pada gadis desa ini. Bahkan sekarang Galang telah memiliki seorang kekasih yang kebetulan berasal dari negara yang sama juga dengannya. Akan tetapi gadis itu 1 tahun lebih muda darinya dan sekarang masih berada di London untuk menyelesaikan kuliahnya. Luri sedikit tersipu saat Galang menyebut Vedo sebagai calon suaminya. Dia lalu menyelipkan rambutnya yang bergerak-gerak tersapu angin sambil menatap dalam ke arah pintu yang akan mengantarkannya pada Vedo. Bahagia, itu sudah pasti. 4 tahun menunggu, Luri akhirnya berhasil memenangkan 1 piala lagi. Piala pertama berasal dari restu kedua orang tuanya, dan piala kedua berasal dari keberhasilannya untuk memantaskan diri agar bisa mengimbangi dan menjaga nama baik Vedo. Kita keluar sekarang? Kasihan keluarga kita, mereka pasti sudah lelah menunggu kedatangan kita sejak pagi. Ucap Galang kembali mengajak Luri untuk segera keluar dan menemui keluarga mereka. Baiklah, sekarang aku siap, sahut Luri dengan penuh percaya diri. Bagus, ayo. Luri dan Galang berjalan beriringan menuju pintu keluar. Dan keduanya langsung tersenyum lebar ketika mendapati keluarga mereka berjajar rapi sambil membawa papan nama masing-masing. Kak Vedo, akhirnya kita bisa bertatap muka lagi. Aku merindukanmu, ujar Luri ketika menemukan keberadaan pria pujaan hatinya. Vedo, jangan ditanya lagi. Kakinya seakan sulit digerakkan saat dia melihat Luri yang sedang tersenyum sambil mendorong troli. Sungguh, penampilan gadis desa itu masih sama elegannya seperti 4 tahun lalu. Pesona Luri sama sekali tak luntur meski menetap di negara orang dalam kurun waktu yang cukup lama. Lurinya masih seorang gadis desa yang sangat sederhana. Hai tampan, apa kabar? Sapa Luri setelah sampai di hadapan Vedo. Sayang, sahut Vedo sedikit kaget saat Luri tiba-tiba menyapanya lebih dulu. Kau sangat cantik, sama seperti dulu. Terima kasih atas pujiannya, ucap Luri. Dia lalu memberanikan diri untuk melepas kacamata yang menghalanginya menatap netra milik Vedo. Luri kemudian tersenyum yang mana menampilkan 2 lesung di pipinya. Kak Vedo, aku sangat merindukanmu. Terima kasih ya untuk 4 tahun ini. Kau benar-benar membuktikan diri sebagai pria yang setia dan juga penepat janji. Karena kau sudah begitu manis dengan tetap mencintai dan menungguku, maka mari kita menikah. Semua orang tertawa melihat reaksi kaget di wajah Vedo ketika Luri mengajaknya menikah. Bahkan Nania yang tadinya masih begitu kesal pada mantan Casanova ini tak kuasa menahan senyum melihat kebahagiaan di wajah sang kakak. Terima kasih Kak Vedo. Kali ini aku akan berdamai dengan kemarahanku karena Kak Luri masih menginginkanmu, ucap Nania dalam hati. Kak Vedo, will you marry me? Tanya Luri mengulang perkataannya. Dia merasa sangat lucu melihat ekspresi di wajah Vedo yang begitu syok ketika dia mengajaknya menikah. Sayang, apa kau sedang melamarku? Sahut Vedo balik bertanya. Ya, aku sedang melamarmu, jawab Luri. Kenapa memangnya, Kak? Apa kau tidak mau menikah denganku? Kalau iya, ya sudah tidak apa-apa. Masih ada Galang yang akan bersedia menjadi suamiku.
Iya kan, Lang? Tentu saja, Luri. Aku akan langsung menikahimu sekarang juga kalau dia menolaknya, sahut Galang sambil menggerakkan dagu ke arah Vedo. Dia tergelitik sekali melihat Vedo yang seperti orang bodoh ketika dilamar oleh Luri. Enak saja, 4 tahun aku menunggunya, mana mungkin aku menolak untuk menikah dengan Luri. Mimpi saja kau sana bisa merebutnya dariku. Amuk Vedo tak terima mendengar ucapan Galang. Setelah itu dia langsung menarik Luri ke dalam pelukannya, tak peduli meski Paman Luyan dan Bibi Nita masih ada di sana. Hei, sadar tempat, Ved, celetuk Glenn usil. Aku tidak peduli, sahut Vedo kemudian menangkup kedua pipi Luri agar menatapnya. Berani sekali kau ya mengambil alih tugasku. Apa jangan-jangan ini yang kau pelajari selama kuliah di London? Dasar gadis nakal. Aku sudah selesai dengan tugasku untuk memantaskan diri, Kak. Dan aku sudah tidak sabar ingin segera mengumumkan pada semua orang kalau kita itu adalah pasangan yang setara. Walaupun hanya seorang dokter, tapi aku berhasil menjadi lulusan tenaga medis terbaik tahun ini. Dan aku rasa gelar tersebut cukup untuk orang lain mengenal kalau istrinya Vedo Eiji adalah seorang dokter yang lulus dari universitas ternama di London. Benar tidak? Ucap Luri dengan penuh rasa bangga. Aku sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi sekarang, sayang. Kau memang yang terbaik dari yang paling baik. Aku mencintaimu, sahut Vedo terharu. Dan sebagai hadiah atas keberhasilanmu memantaskan diri untukku, aku akan membawa kalian semua ke sebuah tempat di mana keluargaku telah menunggu. Ingat ya sayang, yang boleh melamar hanyalah laki-laki, bukan perempuan. Jadi maaf lamaranmu tadi terpaksa aku tolak karena itu tidak sesuai dengan rencanaku. Dan sebagai gantinya, akulah yang akan melamarmu. Oke? Luri tak kuasa untuk tidak meneteskan air mata haru karena ternyata Vedo telah menyiapkan acara untuk melamarnya sebagai hadiah atas keberhasilannya. Sungguh, takdir ini sangatlah indah bukan? Dan ini adalah buah dari ketulusan atas nama cinta mereka.